Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas manajemen proyek saya. Untuk tugas manajemen proyeknya saya sendiri berjudul Perancangan Sistem Informasi Absensi Berbasis Web pada SMAX. Lalu lanjut ke pendefinisian proyek. Proyek perancangan SI absensi berbasis web ini dibangun untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan absensi. Sistem ini memungkinkan guru dan wali kelas untuk melakukan absensi siswa dan terintegrasi dengan bagian admin untuk mendata siswa yang hadir di sekolah setiap harinya secara akurat. Sistem ini juga membantu wali murid untuk mengawasi anaknya, karena wali murid bisa mengakses sistem ini secara real time. Sistem ini nantinya juga bisa digunakan untuk melihat rekapan absensi, sehingga memudahkan pihak sekolah untuk melakukan pengolahan data absensi. Lalu lanjut ke skop manajemennya. Ini untuk surat tugasnya sendiri. Yang bertandatangan di sini yaitu yang pemilik proyeknya, yaitu Muhammad Rian. Lalu memberi tugas kepada manajer proyeknya, yaitu saya sendiri, Yoga Maulana, untuk melakukan pembuatan proyek perancangan sistem informasi absensi berbasis web pada SMAX yang dilaksanakan bertempat di Wonokromo, Surabaya. Lalu lanjut ke info globalnya. Untuk nama proyeknya sendiri, perancangan sistem informasi absensi berbasis web pada SMAX. Untuk pemilik proyeknya yaitu Muhammad Rian, dengan manajer proyeknya saya sendiri yaitu Yoga Maulana. Untuk global proyeknya, deskripsi singkatnya seperti ini. Proyek ini merupakan proyek perancangan sistem informasi absensi berbasis web sehingga memudahkan kegiatan absensi. Lalu lanjut ke A, yaitu permasalahan. Bentuk permasalahannya sendiri yaitu pada umumnya sekolah-sekolah masih menggunakan sistem manual untuk pencatatan kehadiran siswa. Dalam permasalahan absensi atau kehadiran siswa yang berjalan saat ini, masih banyak siswa yang tidak hadir tanpa keterangan yang menimpa siswa dan siswi di sekolah terkait ketidakdisiplinan dalam kehadiran di sekolah. Bahkan siswa juga tidak sepenuhnya masuk jam pelajaran dalam satu hari tersebut. Dan juga penggunaan sistem manual juga menyusahkan pihak sekolah untuk melakukan perekapan absensi nantinya. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Untuk deskripsi produknya, sistem yang akan dibuat berupa web yang berfungsi untuk melakukan kegiatan absensi. Sistem absensi ini bisa diakses oleh guru dan wali kelas yang terintegrasi dengan bagian admin untuk mendata siswa yang hadir di sekolah setiap harinya secara akurat. Sistem ini juga dapat diakses oleh wali murid secara real time, sehingga wali murid dapat mengawasi kehadiran anaknya di sekolah secara teliti. Pihak sekolah juga bisa mengambil hasil rekap absensi yang dicetak dalam bentuk file Excel ataupun PDF. Selanjutnya, faktor penentu dan penghambat keberhasilan. Untuk faktor penentunya yaitu memahami gambaran proyek secara utuh, tim proyek mampu bekerja sama dengan baik, dana yang dikeluarkan sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan sesuai tepat waktu dengan yang sudah dijadwalkan, dan yang terakhir komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Untuk faktor penghambatnya sendiri yaitu kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak, tim proyek tidak bekerja sama dengan baik, tidak tepat waktu dalam pengerjaan, dan yang terakhir kurang memahami gambaran proyek secara utuh. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diharapkan. Keuntungannya sendiri yaitu memudahkan dalam perekapan dan pengolahan data absensi. Yang kedua, memudahkan melakukan absensi kehadiran siswa di sekolah dengan hasil yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Dan yang ketiga, wali murid menjadi lebih mudah untuk mengawasi kehadiran anaknya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa. Untuk teknologi yang digunakan yaitu untuk hardware adalah komputer yang memadai untuk menjalankan software yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek. Untuk softwarenya sendiri, yaitu yang pertama Microsoft Visio, yang kedua Figma, yang ketiga Power Designer, yang keempat XAMPP versi 7.3.27 ke atas, dan yang kelima Framework Coordinator 4, yang keenam Visual Studio Code atau Sublime Text untuk text editornya, dan yang kelima Git dan GitHub, digunakan apabila untuk proyek dikerjakan secara online. Selanjutnya itu deskripsi proyek. Yang pertama, maksud dan tujuan. Membuat sistem informasi absensi berbasis web dengan tujuan memudahkan dalam melakukan absensi dan juga memudahkan pihak sekolah untuk melakukan perekapan dan pengolahan data absensi. Untuk hasil yang diinginkan yaitu sistem informasi absensi berbasis web yang memiliki sistem yang stabil dan ringan untuk diakses sehingga memudahkan kegiatan absensi. Selanjutnya jadwal dan milestone-nya. Yang ini yang pertama adalah nomor 0, yaitu proyek SI absensi ini sendiri yang dimulai pada tanggal 15 bulan 3 dan selesai tanggal 8 bulan 6. Tahap yang pertama yaitu analisa, yang dimulai dari tanggal 15 bulan 3 sampai tanggal 16 bulan 3.
Milestone-nya sendiri pengumpulan informasi. Yang kedua yaitu tahap desain. Dimulai pada tanggal 17 bulan 3 sampai tanggal 22 bulan 3. Milestone-nya sendiri yaitu desain web. Yang ketiga yaitu programming. Tanggal mulainya tanggal 23 bulan 3, tanggal selesainya tanggal 17 bulan 5. Milestone-nya yaitu pembangunan web. Yang selanjutnya yang nomor 4 testing. Tanggal mulainya itu tanggal 18 bulan 5 sampai tanggal 24 bulan 5. Milestone-nya sendiri yaitu testing web. Tahap kelima yaitu instalasi, dimulai pada tanggal 25 bulan 5 sampai tanggal 1 bulan 6. Milestone-nya instalasi web pada klien. Yang keenam yaitu training, tanggal mulainya tanggal 2 bulan 6, tanggal selesainya tanggal 3 bulan 6. Milestone-nya pelatihan pada klien. Yang ketujuh yaitu penutupan dan perawatan. Tanggal mulainya tanggal 7 bulan 6 sampai tanggal 8 bulan 6. Milestone-nya penutupan proyek dan perawatan web. Untuk estimasi biayanya seperti ini. Biaya keseluruhan yaitu hardware senilai 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu pembangunan SI absensi berbasis web dengan jumlah 15 juta. Yang ketiga tenaga ahli dengan jumlah 40 juta. Jadi totalnya 60 juta. Untuk biaya pembangunan SI-nya yaitu jika dijabarkan seperti ini. Yang pertama yaitu web domain, biayanya 150.000. Yang kedua yaitu web hosting selama setahun dengan jumlah 2.400.000. Yang ketiga yaitu desain web yang dengan harga 4.250.000. Dan yang keempat pembangunan web dengan harga 8.200.000. Jadi totalnya 15 juta. Untuk biaya tenaga ahli, yang pertama yaitu biaya manajer proyeknya sendiri. Yang pertama biayanya 8 juta. Yang kedua sistem analis jumlah 1, biayanya 7 juta. Yang ketiga programmer berjumlah 2, biayanya 14 juta. Jadi satu programmer 7 juta. Yang keempat UI UX designer dengan jumlah 1, biayanya 6 juta. Yang kelima tester jumlahnya 1, biayanya 5 juta. Dengan totalnya 40 juta. Untuk estimasi sumber daya yang diperlukan, manajer proyek berjumlah 1, sistem analis berjumlah 1, programmer berjumlah 2, UI UX designer berjumlah 1, dan tester berjumlah 1. Selanjutnya yaitu perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama yaitu proyek asesinya sendiri, jumlah harinya 62 hari dengan tanggal mulai 15 bulan 3 sampai tanggal 8 bulan 6. Yang tahap pertama yaitu analisa dengan jumlah 2 hari. Tanggal mulainya tanggal 15 bulan 3 sampai tanggal 16 bulan 3. Milestone-nya pengumpulan informasi. Yang kedua desain, yaitu dengan jumlah hari 4, tanggal mulainya tanggal 17 bulan 3 sampai tanggal 22 bulan 3. Milestone-nya desain web. Yang ketiga programming, jumlah harinya 40 hari, tanggal mulai 23 bulan 3 sampai tanggal 17 bulan 5. Milestone-nya pembangunan web. Testing, jumlah harinya 5, tanggal mulainya 18 bulan 5 sampai tanggal 24 bulan 5. Dengan milestone-nya sendiri yaitu testing web. Yang kelima yaitu instalasi, jumlah harinya 6, dimulai pada tanggal 25 bulan 5 sampai tanggal 1 bulan 6. Milestone-nya sendiri instalasi web pada klien. Yang keenam yaitu training, berjumlah 2 hari, tanggal mulainya tanggal 2 bulan 6 sampai tanggal 3 bulan 6. Milestone-nya pelatihan pada klien. Yang ketujuh, penutupan dan perawatan. Jumlah harinya 2, tanggal mulai tanggal 7 bulan 6 sampai tanggal 8 bulan 6. Milestone-nya penutupan proyek dan perawatan web. Selanjutnya yaitu resiko. Adapun kemungkinan ada resiko pada proyek ini antara lain, yang pertama, kebutuhan data yang kurang lengkap, kerusakan alat, hilangnya data, lingkungan yang tidak mendukung, estimasi biaya, dan waktu yang terlalu kasar dan terburu-buru dapat meningkatkan risiko proyek. Yang selanjutnya yaitu batasan. Batasan pada proyek ini, yang pertama yaitu teknologi yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang kedua, hanya guru dan wali kelas saja yang bisa mengakses untuk melakukan absensi siswa. Yang ketiga, jika tidak ada koneksi internet, maka seluruh aktivitas sistem informasi absensi yang online tidak dapat berjalan. Selanjutnya yaitu asumsi. Penggunaan sistem manual dalam melakukan kegiatan absensi dinilai kurang efektif. Namun dengan adanya sistem informasi absensi berbasis web ini dapat mempermudah kegiatan absensi dan juga membantu pihak sekolah dalam melakukan perlengkapan dan pengolahan data absensi. Selanjutnya yaitu WBS, Work Breakdown Structure, atau gugus tugas proyek. Untuk yang pertama yang 0 ini yaitu proyek sistem absensi ini sendiri. Terus yang pertama yaitu tahap analisa. Untuk 1.1-nya yaitu analisa sistem yang ada. Dan 1.2 menentukan permintaan dengan cara wawancara dengan pihak dituju. Yang tahap kedua yaitu desain. Untuk 2.1 membuat desain tampilan menu web
2.2 membuat desain form absensi. Yang ketiga programming. Lalu untuk 3.1-nya programming front-end dan 3.2-nya yaitu programming back-end. Yang 4 yaitu testing. Untuk 4.1-nya melakukan tes terhadap program, 4.2 membuat list perbaikan. Lalu yang kelima yaitu instalasi. 5.1 instalasi software yang dibutuhkan, 5.2 instalasi website ke server, 5.3 setting website dan database. Yang keenam yaitu training. Untuk 6.1-nya pelatihan pengguna dan admin. Yang ketujuh yaitu penutupan dan perawatan, 7.1 yaitu penyusunan laporan akhir, dan 7.2 kesepakatan perawatan ke depannya. Untuk manajemen waktunya seperti ini. Proyek ini durasinya 62 hari, dimulai tanggal 15 bulan 3 sampai tanggal 8 bulan 6. Untuk yang pertama tahap analisa 2 hari, dimulai pada tanggal 15 bulan 3 sampai tanggal 16 23. Untuk 1.1-nya 1 hari pada tanggal 15 bulan 3 dan 1.2-nya 1 hari pada tanggal 16 bulan 3. Untuk tahap desain 4 hari dimulai pada tanggal 17 bulan 3 sampai tanggal 22 bulan 3. 2.1-nya 2 hari dari tanggal 17 bulan 3 sampai 18 bulan 3. Untuk 2.2-nya 2 hari juga dari tanggal 19 bulan 3 sampai tanggal 22 bulan 3. Untuk yang ketiga programming 40 hari dari tanggal 23 bulan 3 sampai tanggal 17 bulan 5. Untuk 3.1 dan 3.2 bisa dilakukan bersama, yaitu 40 hari pada tanggal 23 bulan 3 sampai tanggal 17 bulan 5. Dan selanjutnya testing. Testing sendiri 5 hari dari tanggal 18 bulan 5 sampai tanggal 24 bulan 5. Lalu 4.1-nya 3 hari dari tanggal 18 bulan 5 sampai 20 bulan 5 untuk membuat list programnya, yaitu 2 hari dari tanggal 21 bulan 5 sampai tanggal 24 bulan 5. Yang selanjutnya yaitu instalasi. Instalasinya 6 hari dari tanggal 25 bulan 5 sampai tanggal 1 bulan 6. Lalu 5.1-nya 1 hari di tanggal 25. Instalasi web servernya 1 hari di tanggal 26 bulan 5. Lalu yang 5.3-nya 4 hari dari tanggal 27 bulan 5 sampai tanggal 1 bulan 6. Untuk tahapan training 2 hari dari tanggal 2 bulan 6 sampai tanggal 3 bulan 6. 6.1-nya juga 2 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 3 bulan 6. Dan yang ketujuh penutupan dan perawatan 2 hari tanggal 7 bulan 6 sampai tanggal 8 bulan 6. Lalu penyusunan laporan akhirnya sehari di tanggal 7 bulan 6. Lalu 7.2-nya kesepakatan perawatan ke depannya itu 1 hari di tanggal 8 bulan 6. Untuk selanjutnya yaitu manajemen biaya. Untuk manajemen biaya sendiri dari tahap awal yaitu analisa, waktu kerjanya 2 hari, tarifnya 3.500.000 per hari, jumlah tenaga kerjanya 1, lalu biaya tenaga kerjanya 7 juta, lalu totalnya jadi 7 juta. Terus selanjutnya yaitu yang kedua yaitu desain, waktu kerjanya 4 hari, tarif kerja per harinya 1.500.000, jumlah tenaga kerjanya 1, biaya tenaga kerjanya 6 juta, lalu total prosesnya jadi 6 juta. Yang ketiga yaitu tahapan programming, waktu kerjanya 40 hari, seharinya 350, dengan jumlah tenaga kerjanya 2, biaya tenaga kerjanya 14 juta, biaya lain-lainnya yaitu 5.200.000, lalu total per taxnya 19.200.000. Lalu tahapan 4 yaitu testing, jumlahnya 5 hari, seharinya 1 juta, jumlah tenaga kerjanya 1, jadi total biaya tenaga kerjanya 5 juta, lalu total biayanya yaitu 5 juta. Yang kelima yaitu instalasi, dengan jumlah harinya 6, 500.000 per hari, jumlah tenaga kerjanya 1, terus biaya tenaga kerjanya 3 juta, lalu biaya lain-lainnya 2.550.000, lalu jadi totalnya 5.550.000. Untuk yang keenam yaitu training dengan jumlah hari 2, biayanya 1.500.000 per hari, dengan jumlah tenaga kerjanya 1, biayanya jadi 3 juta, biaya totalnya jadi 3 juta. Yang ke-7 penutupan dan perawatan, dengan jumlah 2 hari, dengan biaya 1.500.000 per hari, jumlah tenaga kerjanya 1, lalu biaya tenaga kerjanya 5 juta, lalu biaya totalnya 5 juta. Untuk lain-lainnya yaitu desain web, itu 4.250.000, lalu hardware-nya 5 juta, jadi totalnya 62 hari,
dengan jumlah tenaga kerjanya 7, lalu biaya tenaga kerjanya 43 juta, dengan lain-lainnya 17 juta. Jadi totalnya 60 juta. Jadi sama dengan perencanaan totalnya. Lalu manajemen kualitasnya seperti ini. Ini diisi jika sesuai dengan skop atau tidak sesuai dengan skop. Lalu yang kedua juga, yang selanjutnya yaitu sesuai anggaran atau tidak. Jadi diisi di sini. Lalu ini juga hasil kedua, diisi jika sesuai atau tidak dengan biaya yang sesuai atau tidak. Ini diteruskan sampai hasil yang terakhir. Lalu selanjutnya yaitu manajemen SDM. Untuk struktur organisasinya seperti ini. Yang di atas ada project manager, lalu di bawahnya ada sistem analis, programmer, UI UX designer, dan tester. Lalu selanjutnya penugasan tim proyek. Jabatan atau peranan pertama yaitu project manager. Tanggung jawabnya sendiri memimpin tim proyek serta mengelola, merancang, mengeksekusi, dan menutup proyek sesuai tujuan dari proyek. Dengan nama yang dijabat yaitu saya sendiri, Yoga Maulana. Untuk selanjutnya sistem analis dengan tanggung jawab perencanaan, mengordinasi dan merekomendasi pemilihan perangkat lunak dan sistem yang akan digunakan. Lalu selanjutnya programmer dengan tanggung jawab melakukan pengodaan dan membuat proyek yang diinginkan dalam bentuk web. Lalu selanjutnya UI UX designer yang dengan tanggung jawab menentukan tampilan web dan menentukan bagaimana web bisa beroperasi dengan mudah. Lalu yang terakhir yaitu tester dengan tanggung jawab perencanaan jaminan kualitas, mencari adanya bug, lalu melakukan analisis dan pelaporan pada saat sudah mengumpulkan bug yang terjadi dalam web. Lalu selanjutnya manajemen komunikasi. Yang pertama yaitu pertemuan atau meeting. Yang pertama di sini ada jenis pertemuan, yaitu pertemuan pembuka dengan agenda membahas rencana kerja dengan mengacu pada perencanaan proyek dan permintaan klien, lalu menjelaskan rencana proyek yang akan dibuat, lalu pembagian job proyek pada tiap anggota. Waktunya sekali saat proyek pertama kali dikerjakan dengan tanggung jawabnya yaitu manajer proyek. Dan partisipannya yaitu seluruh anggota tim dengan masukan, perencanaan manajemen proyek, lalu membentuk tim sesuai job desk. Dengan keluaran yaitu rencana proyek, job desk, dan job desk setiap tim terbentuk. Lalu pertemuan kedua yaitu pertemuan tim proyek dengan agenda analisis dan perencanaan aplikasi yang akan dibuat, membahas status kemajuan proyek dengan mengacu pada perencanaan manajemen proyek. Lalu yang ketiga, mengontrol dan memantau proses pengerjaan aplikasi. Waktunya mingguan setiap hari Senin. Untuk penanggung jawabnya yaitu manajer proyek. Dan partisipannya yaitu seluruh anggota tim. Untuk masukannya yaitu perencanaan aplikasi, lalu laporan kemajuan proyek. Dan keluarannya yaitu rancangan aplikasi. Lalu pertemuan yang ketiga yaitu pertemuan penutupan dengan agenda membahas dan melakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat. Waktunya sekali menjelang penutupan proyek. Lalu penanggung jawabnya yaitu manajer proyek dengan partisipan seluruh anggota tim. Masukannya yaitu pengujian aplikasi. Untuk keluarannya yaitu hasil pengujian aplikasi. Lalu yang kedua pelaporan atau reporting. Yang pertama jenis pelaporannya yaitu laporan kemajuan proyek dengan item progres proyek, lalu daftar permintaan perubahan. Waktunya mingguan setiap hari Jumat. Lalu penanggung jawabnya yaitu manajer proyek dengan distribusi seluruh anggota proyek, dengan masukan kemajuan proyek dan daftar permintaan perubahan, lalu keluaran laporan pengajuan proyek. Untuk pelaporan yang kedua yaitu status acara atau agenda pertemuan. Dengan item usulan acara, pekerjaan yang belum diselesaikan, dan permintaan perubahan, lalu laporan status aktivitas. Waktunya bulanan, setiap akhir bulan. Lalu penanggung jawabnya sendiri yaitu manajemen proyek dengan distribusi seluruh anggota proyek. Masukannya catatan permintaan perubahan dan status aktivitas. Untuk keluarannya yaitu status acara pertemuan. Lalu catatan yang ketiga, laporan yang ketiga yaitu catatan pertemuan. Itemnya agenda, terus isu yang dibahas, dan rencana kerja dan tanggal target. Waktunya setiap pertemuan. Penanggung jawaban yaitu manajer proyek dengan distribusi peserta pertemuan atau rapat, dan masukannya pertemuan atau rapat. Lalu keluarannya yaitu catatan pertemuan dan rencana kerja. Selanjutnya yaitu manajemen resiko. Di sini resiko yang pertama yaitu kebutuhan data yang kurang lengkap. Dengan konteks resiko kebutuhan data yang didapat melalui wawancara maupun survei lapangan masih kurang lengkap. Dan dampaknya implementasi tidak berjalan dengan lancar. Resiko yang kedua yaitu kerusakan alat. Dengan konteks resiko yaitu alat yang digunakan mengalami kerusakan.
Dampaknya, proyek tidak selesai tepat waktu karena harus menunggu alat untuk diperbaiki. Dan resiko yang ketiga yaitu kehilangan data. Konteks resikonya, hilangnya data saat proyek berlangsung. Dampaknya, data akan hilang sepenuhnya jika tidak dilakukan penyimpanan secara cloud storage. Kemudian untuk pemulihan sistem akan relatif lebih lama. Untuk yang keempat yaitu lingkungan yang tidak mendukung dengan konteks risiko terjadinya bencana alam, tampaknya proyek tidak selesai tepat waktu. Lalu risiko yang terakhir yaitu estimasi biaya dan waktu yang terlalu kasar dan terburu-buru sehingga tidak sesuai dengan rencana proyek. Konteks risikonya biaya dan waktu tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Tampaknya proyek tidak selesai tepat waktu dan anggaran biaya akan membengkak lebih banyak. Selanjutnya manajemen pengadaan. Yang pertama, yang dibeli yaitu membeli komputer dilakukan pada sebelum pembangunan aplikasi dengan biaya 5 juta, lalu dilakukan agar membantu berjalannya proyek, dan yang bertanggung jawab yaitu manajer proyek, dan mekanismenya yaitu mendatangi tempatnya secara langsung. Untuk yang kedua yaitu membeli domain dilakukan setelah aplikasi selesai dengan biaya 150.000. Terus dilakukan agar aplikasi dapat diakses secara online. Yang bertanggung jawab yaitu tim perancangan sistem dan manajer proyek. Bagaimana mekanismenya? Dengan membeli domain secara online. Yang ketiga yaitu menyewa hosting. Dilakukan setelah aplikasi selesai. Biayanya 7.400 per tahun. Dilakukan agar aplikasi dapat diakses secara online. Lalu yang bertanggung jawab yaitu tim perancangan sistem dan manajer proyek. Lalu mekanismenya yaitu menyewa hosting secara online. Selanjutnya yaitu formulir permintaan perubahan. Di sini dengan nama proyek perencanaan sistem informasi absensi berbasis web pada SMA X dengan manajer proyek yaitu Yoga Maulana. Nama pengusulnya yaitu Muhammad Rian di tanggal 23 bulan 3 dengan deskripsi perubahannya yaitu perubahan pada desain web. Lalu usulnya diterima, diajukan oleh Muhammad Rian, disetujui oleh Yoga Maulana pada tanggal 26 bulan 3. Lalu ini daftar permintaan perubahannya. Nama proyeknya perencanaan sistem informasi absensi berbasis web pada SMA X. Lalu manajer proyeknya sendiri yaitu Yoga Maulana. Dengan nomor 1 yaitu deskripsi permintaannya perubahan pada desain web dengan nama pengusul Muhammad Rian diusulkan pada tanggal 23 bulan 3 sampai tanggal 26 bulan 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.